Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3 tema 4 subtema 4 pada pembelajaran pertama. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada halaman 141 kita dapat melihat ada gambar 2 dan 3 orang anak yang sedang berada di lingkungan yang hijau. Kira-kira apakah di dekat rumahmu ada lingkungan yang hijau anak-anak? Ya, lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang segar dan sehat. Mari kita baca teks berikut. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Wah, anak-anak ini sangat berinisiatif ya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya jalan ke sekolahnya banyak sekali yang gersang tanamannya anak-anak. Jadi sudah tidak teduh lagi apabila kita berjalan-jalan atau kita pulang dari sekolah. Karena pulang sekolah matahari sudah tinggi atau sudah naik, jadi akan sangat terasa panas. Oke, anak-anak, garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Kira-kira masalahnya apa ya? Ya, apabila seperti itu, berarti di siang hari udara terasa panas dan tidak ada pohon besar yang hijau. Itu adalah masalah anak-anak. Bagaimana dengan penyelesaiannya? Tentu anak-anak ibu bisa menggarisbawahinya, bukan? Sekarang kita lihat. Apakah kita berhak mendapatkan lingkungan sejuk? Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Diskusikan dengan kelompokmu ya, anak-anak. Jadi di sini anak-anak ibu akan berdiskusi dengan anggota kelompok masalah apa yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Tentu anak-anak ibu bisa melakukan ini jika anak-anak ibu meneliti dan melihat apa masalah yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat bekerja sama dengan orang tuamu atau dengan saudaramu dan tetangga-tetanggamu. Ya, selanjutnya kita lihat. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ya, tadi kita melihatnya pada gambar, bukan? Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Bantulah Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas. Perhatikan urutannya ya, Nanda. Nah, di sini sudah ada contohnya atau gambar untuk membuat topi yang sederhana dan murah. Ya, kita lipat terlebih dahulu, kita lipat 2, lalu kita lipat lagi di ujung-ujungnya. Nah, seperti itu ya bentuknya ya Nanda. Berarti agak-agak mirip dengan buat kapal. Nah, silakan anak-anak ibu cobakan. Ambil selembar kertas koran, lalu lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. Topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu ya.
Nah, setelah membuat topi menggunakan kertas koran bekas, kita akan berlatih menghitung berikut ini. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitunglah jumlah berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, tadi banyaknya kelurahan ada 10. Sedangkan banyaknya bibit ada berapa ya? Kemudian jatah untuk satu kelurahan berapa kira-kira? Anak-anak ibu dapat melakukan penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit harus diwakilkan oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Nah, ibu bisa mencontohkannya ya. Misalkan banyak bibitnya berapa dan jatah pohonnya berapa, sedangkan banyak kelurahannya ada 10. Artinya 10 dikali berapa ya kira-kira ya anak-anak? Biar dia menghasilkan jatah pohon. Ya, kita cobakan 10 dikali 2. Hasilnya adalah 20. Berarti ada banyak bibitnya ada 20. Kemudian jatah pohonnya ada 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Nah, begitu kira-kira ya Nanda untuk menebaknya atau membuat perkiraannya. Jadi lakukanlah 10 dikali berapa misalkan ya anak-anak. Ya, sekarang kita akan mencoba membuat cerita seperti cerita Dayu dan bibit pohon angsananya. Tentukan banyak kelurahan, tentukan banyak bibit pohon yang ada di kecamatan, tentukan jatah setiap kelurahannya. Ini berarti anak-anak ibu yang akan membuat berapa jumlah banyak kelurahannya, lalu memperkirakan banyak bibit dan jatah pohonnya. Ya, sekian pembelajaran kita ya nak pada hari ini. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.